Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen tutorial farmasi. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengecek jenis alat kesehatan beserta dengan tingkat resikonya. Kita ketik aja keywordnya adalah info alkes. Kita pilih yang ini ya, infoalkes.kemenkes.go.id. Lalu ini adalah tampilan beranda dari info alkes ya. Kita bisa mengecek jenis alat kesehatan itu baik yang produk dalam negeri maupun yang luar negeri. Oke, alat kesehatan dan PKRT ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Oke, ini alat kesehatan itu ada yang luar dalam negeri ya, lokal ataupun luar negeri ya, impor. Begitupun juga dengan PKRT sama ya. Dia juga ada yang luar negeri sama yang dalam negeri. Kita cek dulu yang luar negeri ya. Contohnya kita cari nama produk akurat misalnya ya. Akurat ini adalah produksi luar negeri ya, atau impor ya. Jadi keterangannya bisa dilihat di nomor izinnya. Itu kalau AKL berarti dia itu luar negeri ya, alat kesehatan luar negeri. Kalau AKD itu dalam negeri. Oke, ini udah kelihatan ya, akurat strip. Sini ada keterangan nomor izin edarnya, tanggal terbit izin edarnya sampai expirednya ya. Kemudian ada tipenya, dia kelas 2 dengan resiko B. Yang pendaftarnya itu PT Dampak Pharma ya. Ini termasuk golongan diagnostik in vitro. Ini expirednya ya 28 Februari 2023. Jadi dia memiliki izin edar sampai 2023. Jadi udah valid ya, terverifikasi dan aman untuk didistribusikan di masyarakat. Selain menggunakan nama produk, kita juga bisa mencari alat kesehatan melalui izin edarnya ya. Jadi kita diketik nomor izin edarnya berapa, nanti akan muncul. Tapi jangan lupa dia termasuk AKL atau AKD. Jadi kalau AKL kita masuk pada menu produk alkesnya yang dalam negeri atau luar negeri, nanti dipilih. Nanti kalau kita search yang dalam negeri, di luar negeri itu gak akan ketemu. Seperti itu. Oke, nah kalau kita misalnya mau cari produk dalam negeri, masker apa aja, kita bisa cari di sini ya. Dia ada merek-mereknya yang sudah terverifikasi ya, terregistrasi di Kemenkes. Ada merek-mereknya, terus pendaftarnya siapa. Oke, ini termasuk kategori B ya, kalau masker. Misalnya kita cari gloves, sarung tangan ya, ini juga termasuk dalam negerinya banyak, dan kita bisa cari tahu merek apa aja yang dalam negeri. Jadi untuk kita bisa mengembangkan produk-produk dalam negeri, kita bisa cari merek-mereknya lewat sini di website infoalkes.kemenkes.go.id. Selain produk, kita juga bisa mencari info penyalur dari distribusi alkes itu apa aja ya. Jadi kita bisa tahu distributor resmi dari produk-produk alkes tersebut. Misalnya kita cek Pentavalent. Nah, ini dia terdaftar ya. Dan kelompok produk yang disalurkan itu golongan non-elektromedik steril, non-elektromedik non-steril, produk diagnostik in vitro. Nah, dia sudah ada nomor sertifikatnya. Dan ini berarti legal ya, resmi dari Kemenkes infonya. Jadi kita
juga bisa mengecek distributor Alkes yang resmi atau yang tidak resmi, seperti itu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa kelompok produk yang dituliskan di sini itu menunjukkan bahwa distributor tersebut boleh mendistribusikan jenis atau golongan alat kesehatan dengan yang sudah terdaftar. Jadi nggak boleh ya kayak ini nih, dia elektromagnetik non radiasi, non steril dan non steril. Tapi dia mendistribusikan elektromagnetik radiasi itu tidak diperbolehkan ya, karena dia tidak memiliki sertifikat golongan elektromagnetik radiasi, seperti itu. Nah, contohnya ini nih, Abadi Perkasa, dia memiliki sertifikat elektromagnetik radiasi dan non elektromagnetik steril. Jadi dia bisa mendistribusikan kayak produk-produk radiasi ya, seperti X-ray, kemudian CT scan dan lain-lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga bahwa alat kesehatan itu memiliki 4 jenis resiko, dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Di mana kelas A itu menimbulkan risiko rendah, kelas B menimbulkan risiko rendah sampai dengan risiko sedang, kelas C menimbulkan risiko sedang sampai dengan risiko tinggi, dan kelas D menimbulkan risiko tinggi. Maka pada pelayanan distribusi itu hanya kelas A dan kelas B yang diperbolehkan untuk didistribusikan ke pelanggan yang tidak memiliki izin penyalur alat kesehatan dan izin operasional kesehatan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video.